dia nutupin pandangan adik-adiknya sambil membimbing adik-adiknya keluar rumah ngelewatin tubuhnya Donna. Setelah mereka berhasil keluar rumah, mereka gandengan tangan menuju ke rumah salah satu tetangga mereka, minta diteleponin polisi. Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Dan kalau ini video pertamaku yang kalian tonton, semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Kasus ini terjadi di Philadelphia tahun 1990. Tapi orang pertama yang mau aku kenalin sama kalian di video ini, Donna Mary Milliken Wheeler. Panggilannya Donna. Namanya tuh diambil dari nama orang tuanya, Marion Wolfe dan Joseph Milliken. Donna ini anak kedua dari 5 bersaudara. Dia punya 3 saudara cewek, namanya George, Marion, Mimi, sama Joan. Sama satu saudara cowok namanya Jones. Dia dekat sama semua saudara-saudaranya, tapi dia paling akrab sama Joan. Dari kecil mereka ini udah sering main bareng, bahkan waktu mereka masih remaja, temennya Joan tuh juga pasti temenan sama Donna, gitu juga sebaliknya. Karena mereka nih sering banget nongkrong bareng. Jadi kalau misal Donna diajak temen-temennya keluar, dia pasti ngajakin si Joan, gitu juga sebaliknya. Temen-temennya Joan tuh juga nyaman banget sama Donna, apalagi Donna nih termasuk orang yang humoris, dia tuh selalu ceria dan bisa banget mencairkan suasana tongkrongan. Donna tuh juga selalu suka gonta-ganti mode rambut. Mungkin karena ini juga kenapa dia kerja di salon. Jadi waktu dia muda, dia ini pernah kerja di salon sebagai penata rambut. Terus waktu dia umur 20-an, Donna ini mulai menjalin hubungan dengan seorang laki-laki. Dan hubungan itu berjalan harmonis sampai akhirnya mereka nikah dan punya anak. Donna tuh ngelahirin anak pertamanya, cowok namanya Todd, waktu dia masih berumur 22 tahun. Terus 3 tahun setelah kelahiran Todd, dia ngelahirin anak perempuan lagi, namanya Donna, yang dia namain sama kayak namanya sendiri. Jadi nanti kalau di tengah cerita, kalau aku nyebut Jessica, Donna, sama Todd, yang aku maksud Donna itu Donna anak keduanya si Donna. Karena nama mereka ini sama. Terus anak ketiganya yang tadi udah aku sebutin, Jessica, yang lahirnya tuh 3 tahun setelah kelahirannya Donna. Tapi setelah mereka punya 3 anak, hubungan Donna sama suaminya tuh nggak lagi harmonis. Mereka tuh sering berantem, cekcok, masalah-masalah sepele jadi dibesar-besarkan, sampai akhirnya mereka tuh nggak kuat lagi dan mereka memutusin buat cerai aja. Dan semenjak cerai sama suaminya, Donna tuh jadi single mother yang harus cari nafkah buat kebutuhan anak-anaknya, juga buat kebutuhan dia sendiri. Di titik ini dia tuh kerja banting tulang banget, sampai dia kerja 12 jam sehari, bahkan dia tuh nggak libur sama sekali, karena kebutuhan dia tuh banyak banget. Apalagi waktu itu dia belum punya rumah sendiri, jadi kontrakan rumah, listrik, air, makan, segala macem, terutama biaya sekolahnya Todd yang udah mulai masuk sekolah, semuanya Donna yang harus cari uang buat semua itu. Jadi perekonomiannya tuh bener-bener jungkir balik, dia harus kerja mati-matian biar bisa menuhin semua kebutuhan anak-anaknya. Tapi dia nggak pernah nyerah. Dan di proses ini, yang nemenin Donna tuh si Joan. Keluarganya juga ngedukung dia, tapi yang benar-benar ada di sampingnya si Donna tuh ya Joan, saudaranya. Waktu Donna harus kerja seharian dan nggak libur sama sekali, anak-anaknya Donna tuh sering banget dititipin sama Joan. Dan Joan juga dekat banget sama anak-anaknya. Mereka biasa manggil si Joan tuh Auntie Joan. Anak-anaknya Donna tuh juga akrab banget sama anak-anaknya Joan. Saking deketnya mereka nih bukan kayak sepupu lagi, tapi udah kayak saudara kandung. Tapi walaupun Donna ini single mother yang harus kerja banting tulang buat menuhin semua kebutuhan anak-anaknya, dia tuh nggak pernah pesimis sama mimpi besarnya. Selama bertahun-tahun dia kerja banting tulang, dia tuh selalu nyisihin setiap dari gajinya tuh buat dia simpen, karena dia tuh pengen punya salon sendiri, dan itu terwujud. Jadi setelah dia berhasil bangun salonnya sendiri, dia ngajak Joan kerja sama dia juga, tapi bukan sebagai karyawan, lebih kayak partner gitulah. Dan salon itu mereka namai Head First. Salon itu nggak bikin Donna langsung jadi kaya raya tajir melintir, tapi seenggaknya dia tuh nggak jungkir balik banget kayak sebelumnya. Dia juga udah punya banyak waktu buat sama anak-anaknya, dia juga udah nggak terlalu pusing mikirin biaya sekolah Todd, mikirin biaya sekolah Donna yang waktu itu umurnya udah 10 tahun, Jessica juga udah berumur 7 tahun, ketiga-tiganya udah sekolah. Donna tuh juga ramah banget sama pelanggannya, nggak jarang orang-orang yang baru pertama kali datang ke salonnya Donna tuh balik
balik lagi jadi pelanggan tetap di sana. Karena Donna tuh nggak cuma memperlakukan pelanggannya tuh sebatas orang yang datang karena butuh, tapi dia merangkul setiap pelanggannya tuh kayak keluarga, kayak temen. Waktu dia lagi ngelayan pelanggannya tuh, dia ngajak ngobrol santai, memperlakukan mereka tuh bukan kayak orang asing gitu. Mungkin karena Donna ini orangnya positif banget, dia tahu cara manjain customer, jadi akhirnya salon itu mulai rame, penghasilannya pun mulai bertambah. Dari penghasilannya di salon itu, dia bisa beli rumah 2 lantai di daerah Elmwood, Philadelphia. Dia juga bisa nyekolahin ketiga anaknya di sekolah swasta. Waktu itu dia nyekolahin si Jessica, Todd, sama Donna di sekolah St. Barnabas yang jaraknya tuh cuma 3 menit dari rumah Donna. Dia juga udah bisa beli mobil sendiri yang dia pakai buat kebutuhan antar jemput anak-anaknya, juga buat kebutuhannya sehari-hari. Tapi walaupun perekonomiannya udah membaik, Donna tuh nggak terlalu mikirin buat ngejalin hubungan dengan laki-laki manapun. Tapi sekitar tahun 1988, ada seorang laki-laki namanya Thomas Tiller, panggilannya Tommy. Jadi Tommy ini awalnya cuma pelanggan biasa yang kebetulan mampir ke salonnya Donna, tapi setelah itu besoknya dia datang lagi, cuma buat ngeliat Donna. Jadi dia ini udah langsung tertarik dari pandangan pertama. Cuma Donna waktu itu nggak terlalu ngerespon Tommy, karena dia takut nanti ujung-ujungnya hubungan dia sama Tommy itu berakhir berantakan sama kayak sebelumnya, ada trauma yang masih dia rasain. Dia juga takut kalau Tommy itu nggak benar-benar bisa nerima kehadiran ketiga anak-anaknya, yang masih jadi prioritas utamanya Donna. Tapi Tommy waktu itu nggak mau nyerah gitu aja, dia terus berusaha buat ngeyakinin Donna kalau dia tuh benar-benar tulus, dan dia bisa nerima Donna, juga bisa sayang sama ketiga anak-anaknya Donna. Waktu itu keluarga Donna bahkan Joan, mereka ngelihat ketulusannya Tommy. Jadi mereka ngedukung Donna buat ngasih kesempatan ke Tommy. Jadi mereka mulai ngejalin hubungan sampai akhirnya mereka tunangan, dan rencananya mereka bakalan nikah. Terus waktu keluarga Donna tahu kalau Tommy udah ngelamar Donna, mereka tuh benar-benar seneng banget. Mereka tahu kalau Donna tuh kuat, ceria, nggak pernah ngeluh tentang kesulitan-kesulitan dia sampai di titik dia bisa sesukses itu. Tapi mereka juga yakin kalau Donna tuh butuh seseorang sebagai tempat sandaran. Mereka juga sempet bikin acara keluarga buat merayakan kabar gembira itu. Tapi sayangnya pernikahan itu nggak akan pernah terjadi. Karena 6 Maret tahun 1990, kepolisian menerima panggilan darurat dari seorang perempuan yang melaporkan kalau ada penembakan di rumah tetangganya. Calm down. Radio 357. Yes. Look, we had a shooting. What happened? A woman's been shot. Where at? In your house? No, across the street, but I'm in my house now. Oh, what's the address? I have her kids here. They just ran into me right now. All right. What's the address? Reedon Street. Jadi malam itu anak-anaknya Donna tuh gedor-gedor pintu rumah tetangganya Donna. Waktu tetangganya ngebukain pintu, mereka bilang kalau Donna tuh ditembak sama seseorang dan mereka minta diteleponin polisi. Polisi waktu itu langsung datang ke lokasi, cuma waktu mereka sampai di rumahnya Donna, mereka tuh udah terlambat. Donna udah nggak bisa diselamatkan karena Donna udah meninggal di tempat. Waktu mereka masuk ke dalam rumah Donna, mereka disuguhi pemandangan ini. Sorry, harus aku blur karena itu bukan pemandangan yang layak buat aku tampilin di sini. Jadi posisi Donna tuh tepat di depan tangga rumahnya. Dan ada cairan merah yang ngalir deras dari kepalanya Donna. Noda merah itu juga sampai menciprat ke dinding yang ada di dekatnya Donna. Tapi pakaian Donna tuh utuh, nggak ada tanda-tanda kerusakan atau robek atau semacamnya. Jadi polisi yakin Donna ini nggak mengalami pemaksaan laki-laki. Terus setelah mereka selesai ngambil dokumentasi foto kondisi tubuh Donna waktu ditemukan, mereka langsung ngirim tubuhnya Donna buat diotopsi. Nanti aku kasih tahu hasil otopsinya. Tapi aku mau ngasih tahu kalian dulu gimana temuan polisi waktu meriksa rumahnya Donna. Jadi waktu polisi meriksa setiap sisi ruangan demi ruangan di rumahnya Donna, mereka tuh nggak menemukan kejanggalan apapun. Ruang tamu, ruang keluarga, dapur, semua barang-barang di rumah itu masih tertata rapi banget. Cuma di kamarnya Donna, tepat di laci di sebelah tempat tidurnya Donna, polisi menemukan ada 2 pisau lipat, 1 palu, sama 1 pemecah es. Yang kayaknya Donna nih tahu kalau keselamatannya tuh sedang terancam, atau mungkin jangan-jangan dia kenal nih sama siapa pelakunya. Tapi waktu mereka meriksa jendela, mereka juga meriksa pintu rumahnya Donna, nggak ada tanda-tanda kerusakan di sana. Nggak ada tanda-tanda pembobolan. Pelaku juga nggak meninggalkan jejak apapun di rumahnya Donna. Nggak ada temuan sidik jari, apalagi DNA. Di tahun itu teknologi DNA itu masih terbatas
atas banget. Mereka juga menyisiri area sekitar rumah Donna, bahkan sekawasan tempat tinggalnya Donna juga mereka periksa, tapi nggak ada jejak pelaku yang mereka temukan dari pencarian itu. Terus beberapa jam setelahnya, Tommy yang baru pulang kerja, dia heran banget karena ada banyak mobil polisi di sekitar tempat tinggal Donna, petugas polisi juga ada di mana-mana, dan lebih heran lagi waktu dia ngelihat rumah Donna tuh udah dilingkarin garis polisi. Dia sempat pengen masuk ke rumah Donna, tapi dia ditahan sama petugas kepolisian, dan waktu itulah dia dikasih tahu kalau korban yang meninggal di rumah itu Donna Wheeler, tunangannya. Malam itu juga Tommy tuh langsung dibawa ke kantor polisi buat diinterogasi. Salutnya dia tuh tetap tenang walaupun dia sempat dicurigai. Jadi waktu dia ditanya tentang alibinya di waktu kematian Donna, Tommy bilanglah kalau dia tuh lagi kerja karena dia masuk shift sore, pulang malam. Terus sekitar jam 7:30 malam, dia sempat ngadain pertemuan serikat sebelum akhirnya pulang ke rumah Donna. Polisi waktu itu langsung nyelidikin alibinya Tommy, juga minta keterangan dari keluarga Donna tentang hubungan Tommy dan Donna. Gak ada satupun yang mencurigakan atau membuktikan kalau Tommy ini terlibat sama kematian Donna. Polisi juga nyelidikin orang-orang terdekat Donna, bahkan keluarganya Donna. Mereka selidikin satu persatu, tapi nggak ada satupun yang terbukti terlibat sama kematian Donna. Letnan Woody yang nanganin kasus ini nerima tekanan sana-sini. Berita penghilangan nyawa Donna tuh udah beredar luas. Masyarakat nuntut keseriusan polisi, keluarga nuntut kemajuan penyelidikan, atasannya pengen kasus ini cepat selesai. Jadi karena dia udah nyelidikin nih, nggak ada satupun keluarga Donna yang terbukti terlibat sama kematian Donna. Jadi dia ngumpulin semua anggota keluarga Donna di satu ruangan. Waktu itu mereka kumpul di ruang keluarga membahas teori siapa orang yang mungkin punya motif melakukan kejahatan itu ke Donna. Tommy bilang beberapa waktu sebelumnya mantan pacarnya Donna namanya Doug sempat datang ke rumahnya Donna. Dia cuek aja waktu Doug sama Donna ngobrol di depan pintu rumahnya Donna. Tapi lama-kelamaan obrolan antara Doug sama Donna nih mulai memanas sampai-sampai dia harus melerai obrolan itu dan ngusir Doug dari rumahnya Donna. Joan juga bilang kalau dulu Donna tuh emang pernah ngejalin hubungan sama Doug, tapi hubungan itu nggak bertahan lama, cuma berjalan sekitar 6 bulan. Donna tuh nggak suka karena Doug ini tipe cowok yang kasar, yang marah dikit langsung teriak-teriak. Jadi akhirnya Donna mutusin hubungan mereka. Dan waktu itu dokter sempat nggak terima diputusin gitu aja sama Donna. Kejadian ini udah lumayan lama, tapi keluarga Donna waktu itu tetap minta Letnan Woody buat nyelidikin Doug. Mereka cukup curiga kenapa Doug yang udah lama nggak muncul di kehidupan Donna tiba-tiba nongol di salonnya Donna sampai nyamperin Donna ke rumah. Ibunya Donna, si Marian, dia juga bilang kalau dulu Donna tuh pernah ngebahas soal kematiannya. Jadi dulu Donna tuh pernah bilang ke Marian, "Ma, kayaknya aku bakal meninggal muda deh, Ma. Tapi nggak tahu sih, aku meninggalnya karena kecelakaan mobil atau semacamnya. Tapi tolong titip anak-anak ya, Ma, kalau aku udah meninggal." Marian benar-benar nggak suka kalau Donna udah mulai ngebahas gituan. Tapi setelah kejadian itu, dia benar-benar nggak nyangka kalau firasat Donna tuh beneran terjadi. Donna benar-benar pergi di usia yang sangat muda ninggalin anak-anaknya. Waktu itu Donna tuh masih berumur 34 tahun. Terus setelah dia meninggal, anak-anaknya tuh dirawat sama si Joan. Tapi ketiga anaknya tuh sempat ngalamin trauma berkepanjangan, trauma berat. Pernah satu waktu Jessica, anak bungsunya si Donna, tiba-tiba bangun terus dia langsung jerit ketakutan. Dan itu terus terjadi setiap kali dia tidur. Jadi Joan tuh sampai harus meluk si Jessica biar Jessica tuh bisa tidur tenang. Tapi ternyata Todd, anak tertua Donna yang masih berumur 12 tahun, dia bilang ke Joan kalau dia ngeliat apa yang terjadi malam itu. Nah, setelah dapat informasi ini, Letnan Woody waktu itu nggak bisa nunggu lama. Walaupun anak-anak Donna tuh masih ngalamin trauma berat, tapi mereka butuh informasi secepatnya dari Todd selagi ingatan Todd tuh masih segar. Jadi waktu itu Todd ditemenin sama ontinya, onti Joan, ngejelasin apa yang terjadi malam itu. Jadi Todd bilang malam itu mereka tuh sempet pergi makan malam di rumah Marian yang jaraknya tuh cuma beberapa blok dari rumah Donna. Terus pulang dari sana, Donna tuh langsung nyuruh anak-anaknya tidur. Cuma waktu itu si Todd gak langsung tidur, dia main dulu sama mainannya. Tapi dia sempat ngeliat Donna nyelimutin adik-adiknya, nyium kening adik-adiknya, dan say good night. Habis itu Donna nyamperin Todd, nyuruh Todd langsung tidur sambil nyium kening Todd dan say good night. Setelah itu, Donna turun ke bawah, dia ke dapur, nyiapin beberapa makanan buat bekal anak-anaknya di sekolah besoknya. Terus, nggak lama setelahnya, Todd tuh ngedengar ada yang ngetok pintu rumah mereka.
Nggak tahu kenapa dia penasaran banget siapa yang datang malam-malam ke rumah mereka. Jadi dia langsung bangun, lari ke arah tangga sambil bilang, "Ma, aku aja yang buka pintu, Ma, aku aja." Tapi Donna waktu itu nyuruh dia balik lagi tidur. Cuma Todd waktu itu nggak ngedengerin apa omongan Donna. Dia penasaran siapa yang datang ke rumahnya malam-malam. Jadi Todd nggak balik ke kamarnya, dia tetap diam di tangga, dia ngintip, dia mau lihat siapa yang datang ke rumahnya. Jadi ini posisi tangga rumahnya Donna, ini pintunya. Jadi dari atas ini Todd tuh bisa ngelihat siapa yang datang. Nah, Todd tuh diem di sini. Terus waktu Donna ngebuka pintu, dia ngelihat ada seorang pria yang langsung mencengkram leher Donna, ngedorong Donna ke tembok dan menodongkan pistol. Waktu itu Donna sempat berusaha buat ngelepasin cengkeraman itu sambil neriakin nyuruh anak-anaknya lari. Waktu Donna berhasil ngelepasin cengkeraman itu, Donna tuh lari ke arah tangga dan waktu itulah dia ngelihat ada Todd di atas tangga. Donna sempat bilang, "Todd, help me." Tapi di waktu bersamaan, pria itu langsung melepaskan 2 tembakan tepat ke kepalanya Donna, terus pergi dari rumah mereka. Todd waktu itu langsung lari nyamperin ibunya. Dia sempat pengen gendong Donna, tapi dia tahu Donna udah nggak selamat, Donna udah meninggal. Jadi pelan-pelan dia baringkan tubuhnya Donna ke lantai. Terus dia ngeliat Jessica sama Donna yang dengar suara keributan itu nyamperin dia di tangga. Todd waktu itu langsung nutupin pandangan adiknya. Dia nggak mau Jessica yang masih berumur 7 tahun, Donna yang masih berumur 10 tahun, ngeliat situasi ibunya. Jadi dia nutupin pandangan adik-adiknya sambil membimbing adik-adiknya keluar rumah ngelewatin tubuhnya Donna. Setelah mereka berhasil keluar rumah, mereka gandengan tangan menuju ke rumah salah satu tetangga mereka, minta diteleponin polisi. Todd bilang pria itu berkulit putih, jenggotan, tapi wajahnya tuh dilumurin cat, dia juga pakai tudung kepala. Jadi polisi membuat sketsa pelaku dari deskripsinya si Todd. Sketsa ini mereka sebarluaskan ke berbagai tempat di sekitar daerah Elmwood, juga ke berbagai kota di Philadelphia, kalau ada yang ngenalin wajah ini. Sementara dari hasil otopsinya, Donna tuh mengalami 2 luka tembakan di bagian belakang kepala. Salah satu peluru itu sampai tembus dari bagian belakang kepala keluar lewat dahinya. Tapi polisi sama sekali nggak menemukan apapun tentang jejak si pelaku. Cuma karena waktu itu keluarganya Donna tuh mendesak mereka buat nyelidikin Doug. Jadi mereka yang ngedatangin Doug, mau minta keterangan dari Doug. Tapi waktu polisi ngedatangin Doug tuh nolak buat ngejawab pertanyaan apapun. Dia sama sekali nggak mau kerjasama atau ngasih keterangan apapun ke polisi. Dan polisi waktu itu juga nggak bisa maksa karena mereka nggak punya bukti apapun yang membuktikan kalau Doug ini terlibat sama kematiannya Donna. Tapi waktu mereka nyelidikin alibinya Doug, ternyata Doug tuh emang lagi ada di tempat yang jauh banget dan gak mungkin banget kalau dia yang melakukan kejahatan itu ke Donna. Tapi dari pemeriksaan itu, polisi jadi tahu kalau sekitar tahun 1987, waktu Donna masih ngejalin hubungan sama Doug, mereka tuh sempat mengalami kecelakaan mobil. Mobilnya Doug tuh ditabrak truk dari belakang. Dan buat nanganin masalah itu, Donna sama Doug tuh nyewa seorang pengacara namanya Robert Burks. Terus di tanggal 3 Februari tahun 1988, Dr. Sagan menulis ke pengacara Robert Burks mengenai cedera yang dialami Donna. Di surat ini tertulis Donna Wheeler telah berada di bawah perawatan saya terkait dengan sebuah kejadian pada tanggal 4 Juli 1987. Surat itu menerangkan kalau Donna tuh mengalami cedera serius yang efeknya terus berlanjut dan ditandatangani oleh Dr. Sagan. Donna waktu itu nerima ganti rugi sebesar $10.000, tapi Marian bilang waktu itu cek yang diterima Donna tuh bukan cek dari pihak asuransi, tapi cek pribadi dari pengacaranya, Robert Burke. Jadi di titik ini, polisi ini mulai ngerasa ada yang aneh nih sama Robert dan Dr. Sagan. Apalagi setelah mereka periksa, setiap kali Robert Burke nih nyelidiki sebuah kasus kecelakaan, dokter yang dia pakai selalu Dr. Sagan. Dan dari data-data yang mereka selidiki, kayaknya pasien-pasien yang dituliskan di surat-suratnya Dr. Sagan itu, mereka kayaknya nggak pernah ketemu atau dirawat sama Dr. Sagan. Terus 1 Maret tahun 1990, 4 hari sebelum Donna meninggal dunia,
John bilang Donna tuh sempet ditelepon pengadilan yang informasiin kalau dia bakalan dipanggil buat jadi saksi di pengadilan. Donna waktu itu nggak tahu buat kasus apa, dia cuma diinformasiin kalau dia bakalan dipanggil buat datang ke persidangan jadi saksi di hadapan dewan juri. Ternyata Donna tuh diminta bersaksi untuk mengungkap dugaan penipuan asuransi yang dilakuin Robert Burke dan Dr. Sagan yang waktu itu lagi diselidikin sama FBI. Marian juga bilang semenjak telepon dari pengadilan itu Donna tuh nerima berbagai macam ancaman. Salah satunya dia pernah ditelepon oleh seseorang yang misterius yang nyuruh dia untuk nggak bersaksi di pengadilan kalau nggak mau 2 peluru bersarang di kepalanya. Orang kepercayaannya Donna namanya Dolores Faye. Dolores bilang beberapa waktu sebelum kematian Donna tuh juga sempat konsultasi sama dia tentang ancaman-ancaman yang dia terima. Donna juga bilang kalau dia tuh saksi kunci buat ngungkap kasus kejahatannya Robert. Dan dulu Robert tuh pernah datang ke salonnya Donna, maksa Donna buat ikut dia bentaran. Terus waktu itu Robert ngajak Donna ke suatu tempat. Waktu mereka sampai di tempat itu, Robert bilang ke Donna, "Di sini kan kamu dirawat sama Dr. Sagan?" Donna yang nggak pernah ke sana, dia bilang lah, "Hah? Aku nggak pernah ke sini." Tapi Robert bilang, "Iya, kamu di sini. Kamu di sini dirawat sama Dr. Sagan waktu kamu kecelakaan mobil beberapa tahun lalu." Donna yang bingung karena dia nggak pernah ketemu sama Dr. Sagan, juga nggak pernah dirawat di tempat itu. Dia bilang lah, "Enggak, aku nggak ngerti maksudnya gimana, tapi aku nggak pernah kesini atau dirawat di sini. Salah deh kayaknya." Terus waktu Robert nganterin Donna balik lagi ke salonnya, disitulah Robert bilang kalau dia pengen Donna berpihak ke dia, ngasih kesaksian palsu di pengadilan. Tapi waktu itu Donna nggak mau, dia nggak nurutin kemauannya Robert. Doc, mantan pacarnya Donna, ternyata udah tahu duluan soal ini. Jadi dia ngedatengin Donna tuh buat nyuruh Donna ngasih keterangannya yang sebenarnya. Karena kalau Robert dijeblosin ke penjara, mereka juga ngantongin beberapa keuntungan. Terus waktu polisi ngecek lokasi perawatan medis Dr. Sagan, tempat itu tuh sama sekali nggak kayak tempat perawatan medis atau semacamnya. Malah kosong, nggak ada apa-apa di dalamnya. Di titik ini, FBI itu udah turun tangan nanganin kasus kematian Donna. Karena kematian Donna tuh berkaitan sama skandal penipuan Robert Burke dan Dr. Sagan. Donna juga sebenarnya nerima ganti rugi sebesar $18.000. Tapi Robert cuma ngasih $10.000 dan 8.000-nya dia kantongin, mungkin dia bagi sama Dr. Sagan. Dan Dr. Sagan juga bohong soal catatan medis Donna yang nulisin kalau Donna tuh mengalami cedera yang serius. Padahal sebenarnya Donna dan Doug sama sekali nggak mengalami luka-luka fatal. Beberapa mantan kliennya Robert juga bilang kalau Robert tuh pernah ngedatengin mereka juga, ngajarin mereka apa yang harus dibilang di pengadilan. Dan Donna satu-satunya orang yang nggak mau berpihak ke Robert. Donna memilih buat bersaksi, ngasih tahu yang sebenarnya di persidangan. Tapi walaupun tanggal 7 Mei tahun 1990, Robert tuh udah divonis bersalah dan dia dihukum 5 tahun penjara atas 97 tuduhan penipuan dan menghalangi penyelidikan. Polisi itu belum menemukan bukti apapun yang membuktikan kalau Robert ini terlibat sama kematiannya Donna. Sampai Natal tahun 1990, buat yang pertama kalinya anak-anak Donna tuh ngerayain Natal tanpa kehadiran Donna, dan kasus kematian Donna tuh juga belum terselesaikan. Tapi di sekitar waktu ini juga, agen FBI itu nerima informasi kalau ada seorang pria namanya John Foley yang ngaku kalau dia tahu siapa orang yang udah menghilangkan nyawanya Donna. John bilang malam itu dia dibayar buat nyupirin para pelaku, dan orang yang menginginkan kematian Donna adalah David Louis. Waktu John nyebut nama David Louis, penyelidik tuh benar-benar ngerasa bernapas lega. Mereka akhirnya menemukan benang merah yang menghubungkan keterlibatan Robert Burke sama kematian Donna Wheeler. Karena David ini orang yang bersaksi di kasus persidangannya Robert, yang bilang kalau waktu dia kecelakaan mobil, dia tuh emang dirawat sama Dr. Sagan. Yang artinya dia tuh ngasih keterangan palsu di pengadilan. Jadi mereka langsung ngedatengin David, terus mereka bilang lah kalau John Foley udah ngeceritain semuanya, dan mereka bakal mendakwa David sebagai tersangka utama atas kasus kematian Donna Wheeler, kecuali kalau David mau buka suara cerita yang sebenarnya, ada nggak keterlibatan Robert. Karena dari penyelidikan mereka ya, David ini sama sekali gak ada hubungannya sama Donna. Waktu dia mau didakwa sebagai tersangka utama,
Apalagi dalam kasus penghilangan nyawa seseorang yang direncanakan, ya jelas hukumannya bakalan dia terima tuh bukan hukuman yang main-main. Jadi daripada dia dihukum berat, dia lebih milih buka suara. Dia bilang lah kalau Robert yang udah ngebujuk Donna berkali-kali biar Donna tuh mau ngasih kesaksian palsu di persidangan dan berpihak ke dia, tapi Donna malah sama sekali nggak mau. Donna lebih memilih buat ngasih keterangan yang sejujurnya di persidangan. Robert waktu itu ngebayar David buat ngeberesin Donna. Kalian tahu kan maksudku? Jadi David waktu itu nemuin si John Foley, orang yang udah biasa berkecimpung di dunia kriminal. Jasa John ini udah biasa gitu dipakai sama orang-orang yang mau berurusan sama dunia kriminal. Tapi waktu itu David nih nggak mau bayar mahal. Dia minta John nyariin orang yang mau dibayar murah buat ngelakuin itu. Waktu itu John merekrut Javier Liburn, seorang pecandu heroin yang rela ngelakuin apa aja, termasuk menghilangkan nyawa seseorang demi bisa beli obat-obatan terlarang. Jadi setelah mereka bertiga deal-dealan sepakat soal bayaran, tanggal 6 Maret tahun 1990, malam harinya, mereka ngendarin mobil mereka ke arah rumahnya Donna, terus mereka stop tepat di depan rumahnya Donna. Di waktu inilah Robert keluar dari mobil, bawa pistol 9mm dan menjalankan misinya. Setelah itu mereka pergi ninggalin rumah Donna. Terus setelah mereka mastiin kalau Donna tuh udah benar-benar meninggal dunia, kabar kematian Donna tuh udah beredar luas di media, barulah mereka membayar Javier sebesar $980 ditambah heroin senilai $20. Itu tuh nilai yang kecil banget. Karena dari kasus-kasus yang pernah kita bahas bareng di channel ini ya, biasanya seorang yang biasa dibayar kayak si Javier ini, biasanya mereka minta bayaran yang minimalnya lah $50.000 atau enggak $100.000. Itu udah standar banget dari kasus-kasus yang pernah aku tahu ya. Tapi $1.000 itu benar-benar receh. Mungkin karena si Javier ini nggak mikirin risiko tinggi atau semacamnya, dia cuma ngelakuin itu buat ngebeli obat-obatan terlarang, jadi dia nggak masalah banget. Jadi tanggal 28 Desember tahun 1990, Javier Liburn diringkus di rumahnya, dan bulan Mei tahun 1991 dia diadili dan dia divonis bersalah dan dihukum penjara seumur hidup. Sementara si David dia divonis 25 tahun penjara dan si John Foley dia divonis 15 tahun penjara. Tapi nggak mudah buat ngeyakinin juri kalau Robert tuh terlibat sama kematian Donna. Dia ngerti hukum, dia juga udah biasa ada di ruang persidangan berhadapan sama dewan juri, jadi dia udah cukup tahu gimana cara mainnya. Dan waktu itu jaksa menghadirkan bukti pistol 9mm punyanya Robert yang dipakai Javier untuk menghilangkan nyawanya Donna. Kata-kata yang keluar dari mulutnya Robert tuh tenang banget, dia bisa ngejawab setiap pertanyaan tanpa terpatah-patah. Tapi gelagatnya tuh mulai kelihatan gelisah waktu dia ditanya soal Donna yang jadi ancaman yang bakalan memberatkannya di persidangan. Dan pada akhirnya juri menilai Robert bersalah, dia dihukum penjara seumur hidup ditambah 99 tahun. Hukuman yang gak bakalan ngasih dia kesempatan buat keluar dari penjara dalam keadaan hidup. Keluarga Donna tuh lega banget sama putusan persidangan ini, tapi walaupun mereka tahu putusan ini gak bakalan bisa ngembalin Donna, seenggaknya mereka tuh lega karena Robert tuh udah nerima hukuman yang layak, jadi mereka bisa lebih ikhlas buat ngelepas kepergian Donna dan ngerelain apa yang terjadi sama Donna. Tapi aku penasaran gimana opini kalian tentang kasus ini, tulis di komen ya. Terima kasih juga udah nonton video ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!